Abdur Razak meriwayatkan dalam kitabnya dari Mu'ammar dari Zuhri yang berkata, ketika Rasulullah memasuki kota Mekah pada hari pembebasan Yaum Al-Fas, beliau mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke pinggir kota Mekah untuk memerangi kaum Quraisy. Allah lalu menghancurkan orang-orang musyrik itu. Rasulullah lantas memerintahkan untuk melucuti persenjataan mereka. Selain itu, beliau memaafkan dan melepaskan mereka kembali. Akhirnya, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Allah lalu menurunkan ayat ini. Sahabat Alus yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dengan Alus Channel, saluran edukasi, pembahasan Al-Quran, tafsir singkat, dan informasi lainnya. Di kesempatan kali ini, kita akan menguraikan tafsir singkat surah An-Nahl. Ikuti kami dan simak sampai selesai. Dalam surah ini terdapat kabar gembira, perintah kepada Rasulnya. Ketika memperoleh kabar gembira itu, isyarat dan pemberitahuan yang akan terjadi setelahnya. Kabar gembira itu adalah pertolongan Allah kepada Rasul-Nya, penaklukan Mekah dan masuknya manusia secara berbondong-bondong kepada agama Allah. Yakni, banyak yang menjadi pemeluk agamanya dan pengikutnya setelah sebelumnya sebagai musuhnya. Dan kabar gembira ini pun terjadi. Setelah hal itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya untuk bersyukur kepada Tuhan-Nya terhadap hal itu, bertasbih dengan memujinya dan meminta ampunan kepadanya. Sedangkan isyarat yang ada di sana, ada dua isyarat. Pertama, isyarat bahwa pertolongan Allah itu akan terus berlanjut kepada agama ini, dan akan bertambah ketika dilakukan tasbih sambil memujinya dan beristighfar dari beliau, karena hal ini adalah termasuk rasa syukur. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa jika manusia bersyukur, maka Dia akan menambah nikmatnya, dan hal ini terbukti seperti yang terlihat di zaman para Khulafa Rasyidin dan setelahnya, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berlanjut kepada umat ini, sehingga agama Islam telah sampai kepada puncaknya yang tidak dapat ditandingi oleh agama-agama selainnya, dan telah masuk ke dalamnya manusia dalam jumlah yang banyak, sampai terjadilah pada umat ini penyimpangan kepada perintah Allah. Maka Allah menguji mereka dengan terpecah belahnya kalimat mereka, dan terjadilah apa yang terjadi. Meskipun demikian, untuk umat dan agama ini ada rahmat dan kelembutan Allah yang tidak disangka-sangka. Kedua, isyarat bahwa ajal Rasulullah telah semakin dekat. Alasannya adalah bahwa umur beliau adalah umur yang utama, dan sudah maklum bahwa hal yang utama ditutup dengan istighfar seperti sholat, haji, dan lainnya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya memuji dan beristighfar dalam keadaan seperti ini, sehingga terdapat isyarat bahwa ajalnya hampir tiba. Oleh karena itu, hendaknya beliau bersiap-siap untuk bertemu Tuhan-Nya dan mengakhiri umurnya dengan yang paling utama yang dapat beliau lakukan. Beliau menakwilkan surah itu dan banyak mengucapkan dalam ruku dan sujudnya, Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma gfirli. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu, ya Allah, ampunilah aku, kepada nabinya terhadap musuh-musuhnya, yakni Fathul penaklukan Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pembicaraan dalam ayat ini tertuju kepada Nabi. Pertolongan di sini adalah Allah memberikan kekuasaan kepada seseorang dari musuhnya, di mana ia menguasainya, merendahkan, dan mengendalikannya. Kemenangan adalah kesenangan terbesar yang terdapat pada seorang hamba pada amalan-amalannya, karena orang yang menang akan memperoleh semangat besar, kegembiraan, dan kesenangan. Akan tetapi jika kemenangan itu di atas kebenaran, maka ini
adalah sesuatu kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Nabi, bahwa beliau bersabda, "Aku diberikan pertolongan berupa rasa takut musuh padaku sejarang 1 bulan." Maknanya, bahwa musuhnya takut pada beliau apabila jarak antara beliau dengan musuhnya sejarak 1 bulan. Rasa takut terancam adalah sesuatu yang paling mengacaukan musuh, karena siapa saja yang hatinya dihantui rasa takut, maka tidak akan mampu teguh selamanya. Fathul Makkah terjadi pada bulan Ramadan, bulan ke-8 Hijriah. Sebabnya, ketika Nabi membuat perjanjian damai dengan Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6, dengan perjanjian yang sudah masyhur, Quraisy mengkhianati perjanjian tersebut. Maka Nabi SAW menyerang mereka, keluar menuju mereka dari Madinah beserta 10.000 pasukan. Beliau keluar dengan sembunyi-sembunyi dan mengatakan, "Ya Allah, sembunyikanlah berita-berita tentang kami dari mereka." Maka beliau tidak menggertak mereka kecuali mereka telah terkepung dan memasuki Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah dengan dimenangkan, ditolong dan didukung pertolongan Allah. Sehingga pada akhirnya orang-orang kufar berkumpul kepadanya di sekitar Ka'bah. Beliau berdiri di depan pintunya, orang-orang Quraisy di bawah kuasanya. Mereka menunggu tindakan beliau. Lalu beliau memegang kedua sisi pintu dan mengatakan, "Wahai sekalian Quraisy, menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Padahal beliau 8 tahun sebelumnya lari dari mereka. Dan sekarang mereka berada di genggamannya dan di bawah kuasanya. Beliau mengatakan, "Menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Anda akan memperlakukan kebaikan pada kami. Anda saudara yang mulia dan anak dari saudara yang mulia." Beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku akan mengatakan kepada kalian sebagaimana Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu." Surah Yusuf ayat 92. "Pergilah, kalian bebas." Beliau memaafkan mereka, dan kemenangan ini Allah beri nama dengan kemenangan yang nyata. Dan kamu melihat, wahai Rasul, orang-orang dengan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Mereka datang dari berbagai suku untuk memeluk Islam. Mereka membait Rasulullah sebagai pemimpin dan sebagai Rasul utusan Allah. Maka apakah dengan pertolongan dan masuknya orang-orang ke dalam Islam disambut oleh Rasulullah dengan bangga dan kesombongan? Tidak sama sekali. Beliau menyambut semua itu dengan bersyukur kepada Allah. Setelah semua orang mengetahui bahwa kemenangan akhir berada pada Nabi Muhammad dan kekuasaan Quraisy dan pengikutnya telah berakhir, maka mereka pun masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maknanya, bergerombolan setelah sebelumnya mereka masuk satu persatu. Dan tidaklah ada seseorang yang masuk Islam dalam kondisi tertentu, kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Dan mereka saat ini masuk Islam dengan berbondong-bondong. Bahkan delegasi-delegasi utusan suku berdatangan kepada Nabi ke Madinah dari setiap penjuru, sehingga tahun ke-9 disebut dengan tahun delegasi. Begitulah seharusnya yang dilakukan setiap muslim bila mendapatkan pertolongan dari Allah. Menyambut pertolongan itu dengan penuh ketenangan, memperbanyak tasbih dan istighfar, dan menjauhkan dirinya dari sifat berbangga dan sombong, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sucikanlah nama Tuhanmu dari segala bentuk kesyirikan. Sucikanlah dengan memujinya. Bertasbihlah dan pujilah Tuhanmu dengan bacaan tersebut. Dan memohonlah kepada Tuhanmu ampunan dari dosa, ampunan dari kecerobohan, ampunan dari kesalahan kecil dan besar. Jika Rasulullah diperintahkan untuk beristighfar kepada Tuhannya, maka perintah itu lebih diwajibkan bagi kita sebagai umatnya. Rasulullah diperintahkan oleh Tuhannya untuk memohon ampun.
Padahal Rasulullah telah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Rasulullah adalah hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya. Dosa-dosanya telah diampuni. Dengan segala keutamaan dan kemuliaan, beliau masih butuh dengan dizikir dan istighfar kepada Allah. Maka terlebih lagi, kita sebagai umatnya yang tidak mendapatkan jaminan surga dari Allah. Ibnu Abbas berkata, surah ini adalah isyarat dekatnya ajal. Rasulullah, yakni Allah, telah menyempurnakan pertolongannya kepada Muhammad. Maka setelah itu akan datang ajal menjemput. Maka dari itu sahabat pun mengetahui keutamaan dan keistimewaan Ibnu Abbas yang merupakan orang yang paling cerdas di antara sahabat. Beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun segala dosa dan kesalahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Alus yang dimuliakan, demikianlah tafsir singkat surah Al-Fatir. Semoga ulasan ini bisa menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah dan Al-Quran. Sampai jumpa di video berikutnya.